warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja ya, karena mempersingkat waktu, karena tidak buka dengan mukadimah. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan Ketua Lembaga Bahsul Masail PCNU Kota Banjarmasin dan juga beserta dengan jajarannya, pengurus-pengurusnya. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin beserta dengan pengurus-pengurusnya. Kemudian juga Ustadz Dewan Guru dari pondok pesantren yang hadir pada acara siang hari ini. Mudah-mudahan semua kita selalu mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik tadi yang apa disampaikan, yang kita bahas di dalam acara kita pada hari ini, karena ini berkenaan dengan keadaan umat yang sekarang ini terjadi di masyarakat kita, wabil khusus di daerah kita Kota Banjarmasin. Jadi kami semalam dari MUI ada mendata pondok pesantren yang ada di Kota Banjarmasin, itu jumlahnya ada 13 pondok pesantren gitu. Di sini semuanya ada 13 ya. Oh iya. Jadi 13 pondok pesantren itu hanya satu pondok pesantren yang milik Muhammadiyah. Gitu. Jadi 13 itu satu milik Muhammadiyah adalah pondok pesantren Al-Furqan. Itu punya Muhammadiyah. Yang lainnya alhamdulillah punya kita tahsis. Iya. Kalau Umar bin Khattab itu bukan Salafi, bukan juga Muhammadiyah, karena pimpinannya, ustazahnya itu adalah alumni Darul Zahra. Kita Ustazah Sumayyah Sufyan, anak Ustaz Sufyan, ya keponakan dari Ustaz Nurdin Marbu, ya kan? Ya, jadi pimpinan pondok pesantrennya itu Ustazah Sumayyah itu keponakan Ustaz Nurdin Marbu, gitu kan? Nah, kira-kira ada diragukan ya kan ahli sunnah wal jamaahnya. Nah itu. Jadi dari 13 pondok pesantren itu hanya satu pondok pesantren yang dari Muhammadiyah, gitu kan. Nah kita bersyukur bahwasannya di daerah kita Kota Banjarmasin pondok pesantren itu ternyata paling banyak adalah pondok pesantren yang berbasis ahli sunnah wal jamaah dan Nahdlatul Ulama. Nah kemudian di MUI semalam baru beberapa minggu yang lalu mengadakan seleksi beasiswa pesantren dari santri-santri pesantren utusan dari pesantren yang di Kota Banjarmasin yang untuk diberikan dana untuk sekolah sampai selesai selama 4 tahun ke negeri Hadramaut. Itu kita prioritaskan untuk tahun ini dari pondok pesantren yang ada di Kota Banjarmasin gitu. Jadi alhamdulillah dari 10 orang santri yang lulus seleksi itu yang mendapatkan beasiswa itu ada yang termasuk dari pondok pesantren yang 12 pondok pesantren yang ada di Kota Banjarmasin. Tapi belum semuanya terwakili. Kenapa? Karena kita dari syarat yang diberikan itu adalah pondok masyarakat Kota Banjarmasin yang memiliki KTP dan kartu keluarga Banjarmasin gitu. Jadi walau kita prioritaskan pondok pesantren yang ada di Kota Banjarmasin, cuma syarat umumnya itu yang itu tadi, sehingga ada pondok pesantren di luar Kota Banjarmasin yang ternyata siswanya itu dari Kota Banjarmasin, seperti pondok pesantren Mambaul Ulum, pondok pesantren Al-Falah, pondok pesantren Darul Ilmi. Itu juga ada masuk dari 10 yang mendapatkan beasiswa, mereka juga ada yang masuk. Nah, itu alhamdulillah semuanya murni bantuan dari Bapak Wali Kota Banjarmasin.
untuk yang pos bantuannya itu, beasiswanya itu ada di Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin. Kemudian juga Bapak Wali Kota juga memberikan bantuan kepada kita PCNU Kota Banjarmasin berupa beasiswa daurah sifatnya, namanya, untuk alim ulama yang ada di Kota Banjarmasin itu. Jadi itu cukup banyak karena 15 orang dari alim ulama. Dulu setahun yang lalu sudah diberangkatkan 10 orang alim ulama, kemudian tahun ini ada 15 alim ulama yang mana kategorinya adalah pimpinan pondok pesantren, kemudian ulama sepuh, kemudian lagi dewan guru dari pondok pesantren yang ada di Kota Banjarmasin. Kemudian yang ketiga persyaratannya itu adalah pengurus NU Kota Banjarmasin. Nah, maka itu sekarang ini yang sudah disiapkan untuk 15 orang itu sudah tercukupi, terwakili, ada dari pimpinan pondok pesantren, ada ulama khos, karena di NU itu sebutannya ulama sepuh itu ulama khos, ya. Ulama khosnya ada dari Rabithah Alawiyah, dari Habaib, ada dari pengurus NU, ada dari MWC-nya NU. Ya, jadi majelis MWC itu apa? Majelis Wakil Cabang, gitu ya. Itu juga ada terwakili. Nah, insya Allah di tahun-tahun yang akan datang, kalau sudah habis nanti ulama-ulama sepuhnya sudah mendapat bagian, pimpinan pondok pesantren dapat bagian, tidak menutup kemungkinan nanti kita akan memberikan kepada Nang biasa rajin hadir di dalam lembaga Bahsul Masail, ya kan? Jadi Anda sampaikan Nang biasa rajin hadir, ya. Sudah biasa rajin pulang orangnya, lawan hadir terus. Nah, itu kemungkinan nanti bisa kita ajukan untuk untuk mendapatkan bantuan tersebut. Nah, itu yang kita dapatkan dari Bapak Wali Kota. Kemudian juga acara ini juga itu didukung sepenuhnya dari bantuan hibah Bapak Wali Kota kepada PCNU Kota Banjarmasin. Jadi dari sekian banyak acara-acara kita PCNU, hari semalam kita mengadakan istighosah, pembacaan rotib yang dikarang oleh Yai Khalil Bangkalan. Mungkin kita asing mendengar, ya. Ada rotib yang khusus disusun oleh Kiai Khalil Bangkalan. Nah, itu jadi kita di Banjarmasin di PCNU ada istighosah, kita bacanya rotib Syekh Khalil Bangkalan. Begitu juga malam Lailatul Istimah di 5 kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin, itu juga Lailatul Istimah diadakan pembacaan rotib Syekh Khalil Bangkalan. Kenapa kok Syekh Khalil Bangkalan yang dibaca rotibnya kok darat Habib Abdul Al-Haddad atau Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Ya kan, karena Syekh Khalil Bangkalan ini memiliki hubungan erat dengan keberadaan dan pendirian Nahdlatul Ulama. Beliaulah yang memprakarsai, yang memerintahkan kepada Kiai As'ad Samsul Arifin untuk menyampaikan pesan beliau dan hadiah tasbih beliau kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Jombang. Jadi Kiai As'ad Samsul Arifin itu dikalungi oleh Syekh Khalil Bangkalan tasbih, itu kadang menggatuk lawan tasbihnya dikalungi di leher sidin, terkecuali setelah sampai di tangannya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, maka didirikanlah Nahdlatul Ulama atas perintah daripada Kiai Khalil Bangkalan. Jadi bukan Nahdlatul Ulama itu didirikan kayak itu aja oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lebih daripada itu adalah isyarat daripada Kiai Khalil Bangkalan, yang mana Kiai Khalil Bangkalan ini sanad keilmuannya beliau belajar kepada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ya. Jadi sanad keilmuannya kepada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Dan Kiai Khalil Bangkalan beliau termasuk daripada para aulia yang masyhur di Nusantara ini,
dan banyak santri-santrinya yang masyhur juga di Nusantara ini. Nah kemudian banyak lagi acara-acara program-program NU, PCNU yang belum kami laksanakan karena pelaksanaannya itu dari mulai bulan Maret berakhir pada bulan Oktober. Ya, ini masih ada nanti Maulid Nabi nanti karena Ana berharap mudah-mudahan antum semuanya ada waktu bisa hadir acara Maulid Nabi ya kan dari PCNU. Kemudian nanti ada lagi acara Isra Mi'raj, kita masih ada punya lagi agenda satu kali istighosah. Kemudian kita ada punya lagi agenda yang besar yaitu memperingati 1 abad NU, kerjasama PCNU dengan pemerintah Kota Banjarmasin. Insya Allah tanggal 21 September yang akan datang bertepatan dengan hari jadi Kota Banjarmasin itu akan diadakan tablik akbar Banjarmasin bersolawat memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama itu yang nanti akan dihadiri oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segar. Itu beliau akan datang ke Banjarmasin. Nah itu kita diminta untuk membawa semua jamaah-jamaah kita NU biar kita ujar orang tuh bahasanya itu unjuk gigi ya, unjuk gigi kadang menampilkan gigi kadang maksudnya ya kan, artinya keberadaan NU di Kota Banjarmasin itu memang sangat kuat begitu. Kenapa? Karena Anda sedikit ingin bercerita. Kota Banjarmasin ini memiliki sejarah yang luar biasa dengan NU Nahdlatul Ulama karena Kota Banjarmasin satu-satunya kota yang pertama kali melaksanakan Muktamar NU ke-11 tahun 36. Ya, pertama Muktamar NU di luar Jawa. Belum ada lagi Muktamar NU di luar Jawa, Banjarmasin pertama kali tahun 36 Muktamar NU ke-11. Tempatnya di Siring bantaran Sungai Martapura, yaitu di Langgar Al-Hinduan. Dan alhamdulillah tahun ini Langgar Al-Hinduan itu direnovasi oleh Bapak Wali Kota, dananya 3 miliar. Itu jadi diperbaiki musolanya itu. Kenapa? Karena itu adalah aset NU. Dan alhamdulillah juga sudah keluar surat sebagai bangunan cagar budaya. Jadi peraturannya sudah jadi cagar budaya, maka tidak boleh dibongkar selama-lamanya. Itu Langgar Al-Hinduan menjadi sejarah. Ya, apa yang terjadi tahun 36 itu? Tahun 36 itu peletakan dasar negara. Ya, negara kita itu waktu itu belum ada dasar negaranya apa? Di Muktamar 30 tahun 36 di Banjarmasin itulah diletakkan dasar negara sebagai negara Darussalam. Itu. Makanya kalau di dalam undang-undang dasar itu disebutkan itu dasar negara kita itu adalah negara Darussalam. Itu. Nah, itu pencatutannya pertama kali di Banjarmasin. Ya, jadi kita berbangga. Sekalimantan belum pernah ada Muktamar Banjarmasin pertama kali. Ya, bahkan yang lain-lainnya juga belum ada daerah di Banjarmasin, kabupaten kota yang mengadakan muktamar tingkat nasional, Banjarmasin pertama. Nah, maka itu kita masyarakat NU ini bisa bersatu, bisa bersinergi satu sama lain sehingga kita bisa memperlihatkan daerah kita ini daerah yang mayoritasnya ahli sunnah wal jamaah. Karena kita masyarakat muslim di Kota Banjarmasin ini jumlahnya 98%. Ya, jadi agama paling banyak di Banjarmasin ini penganutnya adalah Islam, 98%. Disusul dengan Katolik. Katolik itu 21%. Agak banyak, ya. Yang lain-lainnya, agama-agama yang lain itu tidak ada yang lebih dari 1%. Ya, rata-rata 0, sekian persen, 0, sekian persen, sedikit. Yang banyak itu Katolik 21%. Nah, maka itu, kedepannya kita ingin berkhidmat dan bersama-sama untuk menghidupkan kembali
ya, terutama lembaga Bahsul Masail ini kita hendak terus agar biar hidup terus, ya kan. Maka itu kita mulai tahun ini kita mintakan anggarannya kepada Bapak Wali Kota sehingga bisa berjalan dengan yang kita sekarang ini laksanakan. Nah, untuk kedepannya insya Allah di tahun yang akan datang bisa dari mulai saat hari ini, ya, Ketua LBM dan juga pengurus-pengurus yang lainnya, kalau memang tadi yang ingin disampaikan oleh Ustaz Syarif tadi ingin studi banding, ya kan, karena memang studi banding itu orang Banjar yang paling ketujuh, gitu. Makanya kalau kita rancang-rancang itu orang NU, MUI berangkat ke daerah-daerah orang itu orang-orang bingung. Ini yang ketujuh kedatangan ini katanya orang Banjar aja. Itu orang-orang daerah lain itu tidak mau datang ke Banjar, begitu kan? Nah itu, apakah kita yang kurang sehingga orang tidak menarik perhatian orang lain untuk datang, ataukah kita memang ketujuh memang datangan kodohuran? Nah itu kan, itu. Kemarin kita juga ke Bangkalan, kemarin kita ke Jember, kemarin kita ke Jakarta, gitu kan? Itu melihat keadaan orang-orang. Ana dulu pernah hadir Bahsul Masail diadakan oleh PCNU Kota Jember, itu PCNU Kota Jember, itu yang hadir itu yang luar biasa. Anda melihat itu semuanya pimpinan pondok pesantrennya hadir. Mentasih itu pimpinan pondok pesantren yang hadir semua, kiai-kiai sepuh semuanya. Itu. Nah, di Banjarmasin belum pernah ada seperti itu. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa menarik itu kan kepada ulama-ulama, pimpinan-pimpinan pesantren itu bisa duduk bersama dengan kita, itu kan, bermusyawarah dengan dewan-dewan guru yang ada hadir di dalam Bahsul Masail. Begitu juga di Sidogiri, di Pasuruan, PCNU kalau mengadakan itu sampai Kiai Nawawi itu hadir, itu cucunya Kiai Hamid itu hadir beliau itu di dalam acara Bahsul Masail itu, sekalipun beliau hanya membuka saja, membuka Bahsul Masail itu, kemudian beliau pulang, tapi beliau hadir, begitu. Beliau hadir. Jadi beliau memiliki ghirahnya sama NU itu luar biasa. Itu. Kita kalau mau undang ulama-ulama seperti itu, kata ketua-ketua NU yang ada di sana itu perlu dana besar. Itu kan. Tapi alhamdulillah karena mendengar NU yang mengadakannya itu semangatnya itu yang tua-tua kiai-kiai sepuh itu hadir semuanya. Itu. Sehingga makanya sampai saat sekarang ini kita ini di PCNU mau mengkategorikan ulama yang sepuh itu sampai sekarang belum ketemu. Itu. Ulama khos itu sampai sekarang belum ketemu. Kayak apa ulama khosnya NU itu di Banjarmasin? Kayak apa ulamanya NU itu itu belum bisa kita. Tapi tak kala ulama-ulama kita tanyakan kepada mereka, apakah sidin NU? Ujar sidin NU. Nah itu kan sama dengan Pansuri tadi. Ya kan? Itu kalau ditakoni apa namanya? Pastinya menyambat NU, kan maunya menyambat Muhammadiyah. Iya kan? Karena maunya menyambat Muhammadiyah. Waktu kepengurusan MUI yang lalu itu kita pernah menyidang di kepolisian di Polresta. Waktu itu ada guru tapi sudah meninggal dunia beliau, gitu kan, mungkin pernah mendengar kabarnya, yang menyatakan bahwasannya kalau orang tidak bersyahadat menyebut nama beliau maka masuk neraka, gitu. Itu ajarannya di belakang stadion Lambung Mangkurat di Palima situ. Itu pengikutnya banyak, lebih dari 500 orang pengikutnya. Ana waktu itu sempat hadir di situ juga, ya kan, bersama dengan Kasat Intel waktu itu karena hendak merekam itu. Daripada ajaran beliau mengatakan siapa jamaah beliau yang waktu meninggal dunia kada sidin nama mandiri itu pasti masuk neraka. Itu pasti masuk neraka. Jadi yang punya 4 jamaah sidin kayak Ustaz Saiful misalnya, 4 jamaah sidin meninggal dunia kada sidin nama mandi masuk neraka. Nah, imbah itu kada lawas sidinnya yang meninggal. Nah itu ada tahu kita siapa nama mandi sidin itu biar kada masuk neraka. Nah itu pernyataan sidin di dalam majelis sidin
yang dihadiri oleh jamaah sidin lebih dari 500 orang. Kita tahu nih waktu itu ada yang dari Barambai, ada yang dari Wanaraya, Batolasana, ada yang dari Barabai, ada yang dari Kandangan datang khusus ke Banjarmasin hanya untuk hadir majelis beliau itu. Kita tahu nih Sidin dari mana belajarnya itu, ternyata Sidin belajarnya hanya berhayal. Sidin pensiunan tentara. Kemudian berjualan sembako di Pamujuh. Nah, karena rancang mahayal, waktu toko Sidin sunyi, lalu dapat ajaran ilmu seperti itu. Ujar Sidin seperti itu. Nah, itu kan. Tapi alhamdulillah sudah kita taubatkan jamaah-jamaahnya semuanya, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan berulang mengucapkan kalimat syahadat. Alhamdulillah sudah kada ada lagi, apalagi setelah meninggal beliau. Nah, sekarang ini yang terjadi kan masalah yang seperti ini, ya kan. Nah, yang ana dengar baru-baru ini ada kawan kita Ustaz Dr. Ahyar. Dr. Ahyar itu beliau adalah Ketua Stay Jami, ya, Ketua Stay Jami. Beliau memadahkan sama anak hari Ahad semalam waktu bertemu bahwasannya di Sungai Gardu itu ada juga muridnya Pak Suri yang buka majelis sama dengan Pak Suri. Jadi jebolannya Pak Suri ini yang sudah alimul alama, itu di Sungai Gardu, yang mana Sungai Gardu itu termasuk dari Kota Banjarmasin. Ya kan, masuk Kota Banjarmasin kan. Nah, itu Sungai Gardu itu perbatasan Sungai Lulut. Ya, itu kan kalau menyeberang jembatan itu Sungai Kapuk sudah. Sebelumnya itu masih Kota Banjarmasin. Nah, itu mengajarkan bahkan ada yang 1 RT sudah mengobatinya. Yang ada sembahyangan lagi, yang mengucapkan syahadatnya tadi seperti yang kita bahas di sini tadi. Nah, ternyata penyakit ini bukan hanya pada Pak Suri saja, tapi sudah menyebar. Kita tidak tahu lagi ya di daerah-daerah yang lain. Itu Banjarmasin Timur itu daerahnya. Kita tidak tahu Banjarmasin Utara, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Selatan, apalagi Banjarmasin Barat yang paling banyak penduduknya. Apakah ada alumni-alumninya si Pak Suri ini bisa sampai ke sana? Nah, itu. Maka itu ini tidak bisa didiamkan kalau bahasa kita Banjar. Harus disampaikan kepada umat, kepada masyarakat kita, terutama yang biasa hadir majelis ilmu, yang punya majelis taklim, ini harus diperangi nih seperti ini. Kenapa? Karena kalau terjadi ada lagi nanti murid kesayangannya atau yang sudah dianggapnya sudah alim sampai kemana-mana nanti membuka lagi, ya kan? Itu di kampung mana ngajak membawai orang lagi seperti itu, akhirnya tambah banyak. Nah, kalau sudah banyak kita repot menghadapinya, gitu kan? Kalau masanya sudah banyak kita repot menghadapinya. Nah, maka itu hasil dari Basu Masail ini, ya kan? Ini pedoman bagi kita. Ya kan, nanti insya Allah bisa dibukukan atau bisa dijadikan buku kecil untuk kita bagi kepada alim ulama kita yang punya majlis taklim, terutama di masjid-masjid, ya kan, yang besar-besar. Ya, daripada cerita politik lebih baik cerita yang ini nih. Kenapa? Karena ini kan menyelamatkan umat, gitu kan, menyelamatkan umat. Nah, kemudian nanti kita bikinkan rekomendasi kepada pihak yang berwajib, kepolisian, ya kan. Nah, kita sampaikan ke kepolisian. Karena apa? Karena MUI ini bermitra dengan kepolisian. MUI juga bermitra dengan kepolisian. Jadi kalau sudah MUI, NU yang memerintahkan, itu kepolisian akan cepat sigap jorong menanganinya. Nah, nanti bukan kita yang berurusan dengan mereka, tapi kepolisian yang menyelidiki. Gitu kan? Kalau memang ada pelanggaran nanti bisa ditangkap. Artinya ditangkap itu nanti disidang di Polresta. Seperti yang telah lalu-lalu itu kita berapa kali menyidang, ada guru, ada ustadz, ya kan, yang ceramahnya menyeleneh, ya kan, waktu itu disidang juga, disidang di kantor polisi, disidang di kantor MUI provinsi, gitu kan, sampai ketua MUI provinsi itu geleng-geleng kepala, itu luar biasa, ya kan. Ujar Sidin kada
Ada pernah aku memikirkan sampai bepender nah kayak itu tuh nah, kayak apa itu kan. Begitu juga Kapolresta, ya kepala polisi itu bingung. Kayak apa ini Ustadz ini sampai berucap seperti itu bingung itu. Seberapa? Mungkin kita juga bingung memikirkannya. Nah itu, sehingga waktu itu habis disidang ternyata dijatuhi hukuman, ya kan, ada yang 3 tahun dilarang berceramah, ya dilarang beraktivitas buka majelis taklim, sampai dengan membaca talqin juga dilarang. Gitu. Ada juga yang di spor waktu itu dilarang buka majelis taklim sampai 1,5 tahun. Ada juga yang seperti itu. Jadi itu bukan hanya kabar, tapi itu memang kejadian. Maka itu hati-hati di dalam menyampaikan berdakwah, di dalam menyampaikan cerita-cerita itu, takut-takutnya kena orang tuh ceplosan. Ya kelapasan itu nah. Biasanya orang kelapasan itu karena rancang meremehkan, menyaman-nyamanakan itu nama benar. Lalu kelapasannya akhirnya fatal. Nah itu bahaya ya. Itu. Jadi MUI tidak tinggal diam. Karena MUI ini di bawah pemerintahan, ya lembaga resmi negara, maka MUI adalah yang berhak untuk menghukum. Adapun NU tidak bisa menghukum seperti itu. Nah itu. Jadi nanti insya Allah untuk tahun 2024 kalau bisa diajukan dari sekarang, karena pengajuan itu harus 1 tahun sebelumnya, ya 1 tahun sebelumnya. Kita tidak bisa langsung menyodorkan permohonan untuk studi banding berapa orang gitu kan, untuk langsung berangkat nggak bisa. Jadi langsung harus 1 tahun sebelumnya. Ya begitu juga santri-santri itu yang berangkat itu dibayari per 2 tahun. Jadi 2 tahun belajarnya sama tiketnya berangkat pulangnya sudah ditanggung. Kemudian setelah berjalan 2 tahun itu dibayari lagi 2 tahun berikutnya. Nah jadi nanti Ana sendiri sebagai ketua MUI dan ketua NU mendukung program yang ingin disampaikan oleh Sesari tadi, tapi dengan catatan mudah-mudahan seberataan terwakili. Itu kan bukan hanya lembaganya LBM aja, itu kan, tapi diajaki juga pesantren-pesantren. Ya ada kawa 10 orang seikung barang. Ya kan asal mewakili ya kan. Tapi insya Allah kalau nanti gayung kesambut, Wali lagi senang kan, bisa aja 2-2. Ya kan, karena kita Kota Banjarmasin kan hanya 12 saja. Ya kan 12 kali 2 24 aja. Ya kan, tambah mungkin LBM berapa orang LBM? Sekitar 15 orang. Itu. Iya. Kalau LBM-nya 15 orang, sedikit. Ya 24 tambah 15, ya 37 orang. Ya kan? Nah, bisa aja insya Allah itu 1 bis. Ya kan? Nanti Ana akan sampaikan juga keinginannya LBM. Nanti kita akan sampaikan kepada Pak Wali. Tapi tujuannya harus tepat, gitu kan? Tujuannya harus tepat, bukan hanya kejalanan, tapi tujuannya tepat. Ya kan? Memang ada yang dirumuskan, memang ada yang dikunjungi, ya. Kemudian untuk tahun di 2024 anak kepengen LBM itu mengadakan Bahsul Masail Akbar. Nah itu 2024 akan datang, ini tahun depan ini, itu tahun Pak Wali terakhir, soalnya kita belakangnya bisa tahun lagi ya kan, mumpung terakhir. Nah husnul khatimah Pak Wali kan, nanti kita mintakan Bahsul Masail Akbar. Itu kan, kalau bisa nanti jangan di sini lagi tempatnya, di hotel kah, ya kan. Jadi yang peserta-pesertanya bisa dipingit. Nah disipingit itu artinya disimpan di dalam kamar hotel 3 hari. Gitu kan, banyak ya. Wah mungkin itu kejadian sudah di hotel. Iya kan. Ya, berarti mau tim fasilitasnya berarti ya kan. Nah itu kan, ya lebih baik di sini aja dah. Ini alhamdulillah kita sudah ada ini tempatnya. Kemudian bulan Oktober akan datang, kita sudah punya kantor resmi PCNU Kota Banjarmasin dan MUI, itu di Jalan Lingkar Pesirih yang Kabusan itu, Ohuah itu, Simpang 4 Gerilya itu lurus ke sana. Di depannya pom bensin yang mengarah ke Pesirih itu, jalan tol itu ada gedung baru sebelah kiri. Belakangnya Pondok Pesantren Nurul Jannah itu. Ya kan?
Nur Jannah di belakangnya tuh. Nah itu depannya itu ada baru sudah hampir rampung, tinggal finishing aja lagi. Insyaallah bulan Oktober kita nanti berkantor di sana. Ada kantor NU, ada kantor MUI sendiri. Nah dan itu nanti disiapkan sama Pak Wali ruangan untuk pertemuan yang bisa menampung 500 orang. Itu lengkap dengan layarnya, proyektornya, lengkap dengan sound systemnya. Nah jadi kalau acara-acara kita tidak perlu di hotel ya, di situ aja. Mau guring Pondok Pesantren Nurul Jannah kosong aja malah. Nah itu kan, itu. Jadi nanti ya kami menyambut baik ya kan apa yang diinginkan tadi. Mudah-mudahan permohonannya itu bisa secepatnya diolah. Ya kan tujuan yang baik, kemana ditujukan, itu kan pesertanya juga ada gitu kan berapa orang. Nanti kita ajukan ke Bapak Wali Kota Banjarmasin. Mudah-mudahan beliau menyetujui dan beliau respon dengan keinginan kita sehingga nanti bisa terlaksana dan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Nah, kemudian tadi di akhir tadi ada persoalan masalah pemindahan kubur tadi kan, pemindahan makam orang tua. Itu tadi itu soal pesanan dari anak kepada ketua LBM karena kejadiannya baru-baru tadi, mungkin antum semua mendengar tentang pemindahan makam guru syukur, guru syukur ya, mualim syukur Teluk Tiram gitu kan, yang ditentang oleh ormas-ormas yang ada di Kota Banjarmasin dan dikatakan itu adalah perbuatan mungkar gitu. Sehingga karena itu perbuatan mungkar akhirnya didemo dan ditantang gitu. Padahal itu permintaan dari ahli waris, itu permintaan dari ahli waris. Nah jadi nanti jawaban-jawaban di sini yang kita dijawabkan tadi itu tolong juga disosialisasikan, terutama kalau ada pondok pesantren yang memang daerahnya di Teluk Tiram situ bisa memberikan keterangan kepada jamaah-jamaah di sana, ustaz-ustaz ada yang mungkin di daerah di sana bisa diterangkan hasil bakso masail kita ini bagaimana hukumnya, duduk perkaranya ya kan, sehingga itu diperbolehkan untuk dipindah ya kan, bukan perbuatan mungkar. Perbuatan mungkar itu warung pekaduk ya kan, atau warung pas di Besiri itu banyak itu warung pas. Apa tuh? Itu yang mungkar ya kan, yang jual minuman keras di Nagasari. Di Nagasari itu ada warung jual minuman keras. Kita melihat dengan mata kepala kita, berapa kali kita hubungi aparat-aparat, tapi karena setorannya ganal jenali hendak ditutup. Nah itu kan, itu mungkar ya kan. Kalau pemindahan kubur bukanlah hal yang mungkar, itu kan sampai di demo-demo sampai akhirnya masalah itu naik ke kepolisian. Nah itu, jadi kita sebetulnya kada nyaman juga kejadian seperti ini terjadi. Kenapa? Karena jadi pemandangan orang-orang lain yang melihat kepada kita kan, ahli sunnah wal jamaah urusan memindah kubur aja bakal lahir di orang. Nah itu kan. Nah maka itu anak pengen kemarin dimasukkan di dalam ini, di dalam pembahasan hari ini sehingga bisa dapat dalil-dalilnya. Nah nanti insya Allah di tahun akan datang kalau bahsu masailnya akbar, berarti tidak hanya 3 permasalahan yang seperti hari ini ya kan, bisa nanti dibikin dari sekarang permasalahan-permasalahan apa sehingga pembahasannya akbar. Nah nanti kita insya Allah akan fasilitasi alim ulama sepuh ya kan, kiai-kiai besar yang sekiranya harus besar juga amplopnya ya kan, ya kita datangkan ya kan, gitu kan ya gitu. Nah jadi kita seperti itu nanti insya Allah. Jadi dananya berapa juga dipersiapkan, itu harus dihitung LBM ya, kawan-kawan LBM harus dihitung juga tuh kira-kira pasnya berapa kalau mentas apa namanya sahih itu berapa ya kan. Nah yang tergabung di LBM ya jadi panitia kan, tidak perlu pakai, masa sohibul bednya perlu pakai itu juga ya kan, ya kan yang diundang aja kan begitu ya, diundang aja ya. Nah itu nanti berapa itu dihitung bujur-bujur rinciannya berapa ya Ustaz Mukhlis ya, Ustaz Mukhlis di LBM juga. Nah itu dihitung berapa
rinci-rincinya, biar jangan ada yang ketinggalan. Ya kan, karena kalau ketinggalan pas pada waktu acara ngalih ke mana palinya, pakai duit siapa? Akhirnya tuduh-tuduhan kan. Nah, ketua LBM kah, nah itu kan ngalih. Jadi harus dihitung dari sekarang, nanti baru dimasukkan. Ya kan, jadi satu proposal, satu kegiatan untuk bakso masail akbar. Jadi dari sekarang mungkin dari pondok pesantren, dari antum-antum semuanya yang ada permasalahan-permasalahan yang sekiranya bisa diangkat di permukaan di Kota Banjarmasin ini, itu bisa dijadikan catatan lebih dulu kan, sehingga nanti waktu acaranya itu akbar itu bisa disampaikan begitu. Nah mungkin itu saja yang dapat Ana sampaikan ya. Kemudian apabila ada yang kurang berkenan di dalam acara seperti ini, kami sebagai Ketua PCNU Kota Banjarmasin mengucapkan ribuan terima kasih. Kemudian di awal tadi kada ingat menyampaikan bahwasannya terima kasih atas kehadirannya semuanya. Mudah-mudahan di acara Bahsul Masail yang akan datang semuanya bisa datang lagi dan berkumpul lagi seperti ini, dan mudah-mudahan nih meja-meja yang kosong ini seperti ini ada Al-Ihsan, Al-Hikmah, kada pray. Nah berarti nanti dicarikan waktunya yang lain deh, jangan sampai hari Sabtu ada ulangan ya. Nah itu nanti sebelum itu harusnya dikoordinasi dulu sekira mereka bisa hadir ya kan. Kalau memang ada yang hari Sabtu turun pondok pesantrennya ya diganti hari Ahad ya kan. Kalau hari Ahad misalnya turun juga kada libur ya hari Senin kan gitu kan. Kalau kada ya dicari akan ya Pak waktunya tuh kan. Nah itu, jadi terima kasih atas kehadirannya, dan inilah yang dapat kami suguhkan, yang dapat kami sampaikan kepada antum-antum semuanya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyambutan kami juga kurang berkenan, maka mohon dimaafkan, dan kami ucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.